Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berjudul Pendidikan dalam Perspektif Ilmu. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu. Menurut Semiawan pada tahun 2005, ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran dan bersifat intersubjektif. Ilmu disebut sistematis karena pemerolehannya melalui tahapan yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi antar komponen. Selain itu, hasilnya pun harus bisa diketahui derajat kebenarannya dan dapat diuji ulang oleh orang lain atau bersifat empiris. Bila ditinjau dari segi morfologis, ilmu merupakan pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa setiap ilmu berisi sejumlah istilah yang disebut konsep, teori, generalisasi yang merupakan apa yang kita pikirkan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, pendidikan. Menurut Profesor Dr. Diyarkara, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Arti kata muda di sini adalah manusia yang belum dewasa. Dengan pendidikan, manusia dihantarkan untuk menjadi lebih mandiri, berguna, bertanggung jawab, dan dapat menghargai aturan atau norma. Contoh pendidikan adalah perilaku orang tua yang menerapkan kekerasan dalam mendidik anak, seperti memukul saat anak tidak mau sekolah dan mencaci anak saat nilainya jelek. Perilaku mendidik anak ini dilakukan berdasarkan pengalamannya berpuluh tahun ketika menjadi seorang anak yang diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya, dan secara tidak langsung atau sengaja ia berhasil. Sehingga ia teruskan hal tersebut ke generasi selanjutnya dan menjadi kebiasaan atau budaya pada keluarga tersebut. Berdasarkan pengertian dan contoh di atas, terdapat beberapa ciri atau unsur umum yang harus ada sehingga suatu hal dapat disebut sebagai pendidikan, yaitu, pertama, pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya kemampuan individu sehingga dapat bermanfaat untuk hidupnya sebagai seorang individu, warga masyarakat, maupun warga negara. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus melakukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih materi, strategi, dan juga teknik penilaian yang benar. Ketiga, kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, pendidikan formal, dan juga non-formal. Perkenalkan, nama saya Bagus Fahmi Ardiansyah dengan NIM 18016200059. Lalu ada ilmu pendidikan. Lain halnya dengan pendidikan, ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana seyogyanya dan bersifat normatif menurut Semiawan 2010. Ilmu pendidikan bersumber dan diperuntukkan bagi praktik pendidikan. Oleh karena itu, tanpa adanya ilmu pendidikan, kita tidak dapat melakukan pendidikan secara benar. Dengan demikian, ilmu pendidikan berisi kajian teoritis, konsep, hukum-hukum, generalisasi yang terkait dengan ilmu pendidikan, bentuk atau konten ilmu pendidikan yang terdiri atas. Yang pertama, generalisasi yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan hal-hal khusus. Yang kedua, hukum-hukum atau prinsip-prinsip. Yang ketiga, teori-teori. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan tidaklah sama. Ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan secara sistematis, memiliki derajat kebenaran yang jelas dan empiris. Pendidikan adalah usaha terencana untuk menjadikan individu berkembang menjadi manusia dewasa. Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Lalu ada pohon ilmu pendidikan atau body of knowledge. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang relatif baru. Setiap ilmu dibangun dengan teori-teori yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu. Begitu pula dengan ilmu pendidikan yang dibangun dalam referensi jamak atau multireferensial, yaitu berakar dari ilmu lainnya meliputi filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi, menurut Semiawan. Tyler berpendapat bahwa ilmu pendidikan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ditopang oleh berbagai jenis disiplin ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia.
Dari bagian di samping, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan berasal dari akar ilmu filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi. 4 ilmu tersebut terus menopang keberlangsungan ilmu pendidikan. Definisi dan keterkaitan 4 ilmu tersebut dalam ilmu pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari kenyataan keseluruhan dari segala sesuatu. Filsafat dikelompokkan ke dalam 2 bidang, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum mengkaji tentang manusia atau filsafat manusia, alam atau filsafat alam, dan Tuhan atau teologi. Sedangkan filsafat khusus menyoroti aspek kehidupan manusia yang penting, yaitu meliputi filsafat hukum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan suatu pendekatan dalam memahami dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan, seperti dalam menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia serta proses mental. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 perspektif dalam ilmu psikologi, yaitu behavioristik, psikoanalisis, humanistik, kognitif, dan neuroscience. Kelima perspektif tersebut dapat berperan terhadap ilmu pendidikan. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu, yang memusatkan pada penduduk atau masyarakat dan kehidupan sosialnya. Dengan beragamnya ras di Indonesia, maka ilmu mendidik juga berkaitan dengan berbagai ras manusia Indonesia maupun ras-ras di negara lain. Yang terakhir, sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di mana mereka hidup. Ilmu pendidikan sendiri sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari aspek tindakan komunikatif dialogis antara pendidik dan peserta didik yang juga sangat memerlukan pemahaman terhadap konteks masyarakat di mana peserta didik itu berada. Berikutnya, ada ilmu pendidikan dalam orientasi lama dan baru. Ilmu pendidikan lama, di mana anak didik sebagai objek. Kemudian, di pendidikan baru, anak didik sebagai subjek. Di pendidikan lama, proses pendidikan cenderung memisahkan anak dari lingkungan budayanya. Sedangkan di pendidikan baru, memadukan unsur budaya anak dalam proses pendidikan. Di ilmu pendidikan lama masih dehumanisasi, sedangkan di ilmu pendidikan baru sudah humanisasi. Di ilmu pendidikan lama masih mengembangkan kognitif tingkat rendah, sedangkan di pendidikan baru memfungsikan otak anak dalam proses pendidikan. Kemudian di ilmu pendidikan lama masih mengembangkan perspektif behavioristik dan psikodinamika. Sedangkan di ilmu pendidikan baru mengembangkan perspektif baru dalam psikologi, yaitu humanistik, kognitif, neuroscience, dan indigenous psychology. Kemudian yang terakhir di ilmu pendidikan lama, penelitian tentang anak didik dalam perspektif kuantitatif. Sedangkan di pendidikan baru, penelitian tentang anak didik dalam perspektif kualitatif dan penelitian gabungan. Berikutnya ada ilmu pendidikan sebagai pandangan subjektif. Pandangan subjektif adalah karakteristik utama ilmu pendidikan dengan mengimplementasi bahwa ilmu pendidikan mempunyai dasar-dasar yang kokoh, yaitu mengenai subjek anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralis. Perbedaan perspektif pendidikan di Jerman dan Amerika. Ilmu pendidikan lebih banyak dilakukan di Jerman. Hal ini dikarenakan di sana kajian-kajian teori pendidikan lebih berkembang. Pendidikan merupakan suatu ilmu yang sifatnya ilmiah. Ilmuwan yang mempelajari ilmu pendidikan ini termasuk kelompok warga kelas 1 dalam orientasi kontinental. Ilmu pendidikan yang kontinental lebih mengedepankan unsur yang bersifat teoritis dan mendasar. Pedagogi dalam perspektif Amerika lebih menekankan aspek pragmatis dibandingkan dengan aspek teoritis. Orientasi ilmu pendidikan lebih banyak dikaji dalam kaitannya dengan praktek pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.